Hai, dari ceritaku kemarin ada beberapa komentar. Ya nggak banyak sih, cuma dua. Tapi menarik. Kebetulan aku juga ngerasain stigma negatif pria berambut gondrong. Banyak sekali di sekeliling kita yang apa aja dapat respon atau tanggapan negatif. Padahal ya nggak negatif-negatif banget. Menurutku ini ya. Stereotipnya pria berambut gondrong itu identik dengan orang yang urakan, jorok, malas. Bahkan ada stereotip kalau rambut gondrong itu cerminan kriminal. Copet lah, rampok lah, preman lah. Ya, namanya juga live. Lalu, apa sih salahnya pria berambut gondrong? Terkesan gak rapi. Rapi enggaknya seseorang gak diukur dari rambut, Pak. Terlalu rumit emang. Toh, yang berambut pendek pun juga ada yang masih urakan. Ada juga yang jadi pelaku kriminal, koruptor. Semua berambut cepat dan rapi. Kenapa itu nggak jadi stereotip? Menurutku, rapi itu soal persepsi dan persepsi tergantung mindset masing-masing. Balik lagi, susah emang hidup di tengah-tengah masyarakat yang punya standarisasi masing-masing. Semoga aja aku nggak salah. Faktanya, pria berambut gondrong itu punya historis yang agung. Kata Anthony Reck, dulu rambut gondrong itu simbol kekuatan dan kewibawaan. Banyak pahlawan nasional yang berambut gondrong. Contoh, Sultan Hasanuddin misal. Lalu, dalam ilustrasinya digambarkan sosok Gajah Mada juga berambut panjang dan terikat. Dan lebih tinggi lagi, dijelaskan dalam buku Muhammad Khoresihat menjawab, Nabi Muhammad juga membiarkan rambutnya memanjang hingga melewati ujung telinga. Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis ya bahwasanya beliau terkadang rambutnya sampai di daun telinga dan terkadang beliaunya sampai di bahu. Namun para ulama menjelaskan ini bukanlah syariat. Ini bukanlah syariat, tapi kebiasaan orang-orang Arab terdahulu, mereka memanjangkan rambut. Jadi perlu kita bedakan antara sunnah tasyri'iyah dengan sunnah jibiliyah. Dan itu cukup kan dikategorikan gondrong? Boh ya jangan mengeneralisir gitu. Zaman dulu kan emang gak ada barbershop. Sekarang pun aku yakin tukang cukur bekerja mencari nafkah dengan cara menjajakan jasa. Bagi orang-orang yang sudah mulai gerah atau merasa tidak nyaman dengan rambutnya yang sudah mulai memanjang dan udah waktunya aja untuk dipotong. Bukan untuk menggunting stereotip yang melekat pada pria yang berambut gondrong kan? Ada beberapa alasan yang jadi penyebab kenapa rambut gondrong itu dipandang negatif. Beberapa di antaranya adanya penekanan judul di beberapa media massa terkait pelaku kriminal. Contoh, tersangka copet di pasar adalah pria berambut gondrong dan bertato. Pelaku-pelaku kriminal atau penjahat di TV seringkali juga diperankan oleh aktor atau artis pria berambut gondrong. Terus kalau ditarik mundur, dulu ada aturan yang dibuat oleh pemerintah Orba. Aturan di mana laki-laki tidak boleh memanjangkan rambut melebihi batas yang sudah ditentukan. Di akhir 1960-an, aturan ini dibuat Soeharto untuk melarang anggota militer memanjangkan rambutnya. Aturan ini kemudian diterapkan untuk laki-laki yang bekerja di institusi kenegaraan, lalu melebar ke semua orang yang perlu berurusan dengan institusi pemerintahan, seperti hendak membuat KTP misal. Dan lucunya, aturan atau larangan ini ditekankan kepada para mahasiswa dan pelajar. Guru-guru punya wewenang untuk menegur, memangkas rambut, hingga mengeluarkan murid dari sekolah kalau tidak nurut sama aturan ini. Bahkan di Jakarta pernah ada razia pria berambut gondrong. Waktu itu Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin memerintahkan untuk semua warganya berambut pendek.
Warga yang berambut gondrong diberi waktu 1 bulan untuk memangkas dan merapikan rambutnya. Kalau ada yang gak nurut, maka petugas pemerintahanlah yang akan bertindak. Pemerintah Orba seenggak suka itu sama pria berambut gondrong. Gak cocok. Pada kenyataannya emang ada sih orang yang berambut gondrong yang menyebarkan kebencian. Tapi itu bukan alasan untuk ngejat semua pria berambut gondrong itu kriminal. Menurutku ini ya, jangan menilai buku hanya dari isinya, apalagi cuma dari sampulnya. Nilailah buku dari rating, review, dan komentar netizen di bawahnya. Untuk menilai seseorang bukan hanya tentang sudut pandang, tapi juga perlu durasi yang panjang.